Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan tutorial melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang dinamika rotasi. Ya, kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang momen gaya dan percepatan sudut, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya gambar seperti ini ya, kita lihat ini ada sebuah benda gitu ya. Ada sebuah benda, kemudian saya letakkan pada dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, kalau misalkan saya memberikan sebuah gaya pada tempat tertentu pada benda itu, misalkan titik itu saya misalkan sebagai titik P gitu. Nah, gaya saya ambil ke sana dengan membentuk sudut sebesar theta pada arah horizontalnya gitu. Nah, kemudian sesuai dengan definisi awal ya, bahwa yang kita namakan dengan momen gaya itu adalah uraian gaya, yaitu gaya yang ini, di mana gaya itu nanti harus tegak lurus dengan lengannya gitu. Nah, berarti kalau demikian, maka gaya yang kita pakai sesuai dengan arah kecenderungan gerak benda, yaitu yang arah warna hijau ini gitu ya. Berarti nanti gaya yang bekerja pada benda sesuai dengan aturan momen gaya itu adalah yang warna hijau ini. Nah, gitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menentukan momen gaya hubungannya dengan percepatan sudut gitu. Nah, ini sudah di bawah sudah saya munculkan ini ya. Kita lihat bahwa eh, kecepatan yang berarah tegak lurus dengan jari-jarinya itu selalu kita namakan sebagai kecepatan linier gitu ya. Jadi hijau ini juga menunjukkan arah kecepatan linearnya dari gerak benda itu gitu. Nah, kalau kita kembalikan pada pernyataan hukum 2 Newton, bahwa sigma F itu kan sama dengan M kali A gitu ya. Nah, maka nanti ada kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan percepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, gitu. Nah, percepatan itu nantinya yang kita sebut sebagai percepatan tangensial gitu. Ya, jadi AT ini yang kita lambangkan dari percepatan tangensial. Nah, sehingga nanti gaya yang muncul pada saat ini ditarik ke sana dengan gaya sebesar sekian ini ya, pada arah sesuai dengan warna hijau ini kita namakan sebagai gaya tangensial. Nah, gitu. Kita lambangkan dengan Ft. Nah, di hukum Newton F sama dengan M kali A ini sudah familiar kan kita, sehingga kalau percepatannya adalah percepatan tangensial, di situ gayanya adalah gaya tangensial juga gitu. Nah, besarnya percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut alfa ya, percepatan sudut alfa dikali dengan R-nya dikali dengan jari-jarinya. Jadi AT percepatan tangensial itu adalah percepatan sudut dikali dengan R-nya gitu. Nah, sehingga kalau ini saya substitusi ke sana jadinya FT jadi M alfa dikali dengan R. Nah, gitu. Nah, kalau sisi kiri dan sisi kanan, jadi kiri ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita semua kalikan dengan R gitu. Maka jadi R dikali dengan FT sama dengan M alfa R dikalikan dengan R. Kenapa? Kiri dikalikan, kanan juga harus dikalikan. Nah, ini jadi R kuadrat. Nah, ini jadi R kuadrat. Sementara F dikalikan dengan R itu adalah besaran fisis yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu apa? Momen gaya. Gitu ya. Jadi F dikalikan dengan R adalah momen gaya. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita tinggal punya rumusan tol atau momen gaya itu sama dengan M alfa dikali dengan R kuadrat. Nah,
ada besaran fisis lain lagi yang sebenarnya di sebelum tutorial kali ini juga sudah kita bahas. Ada MR kuadrat. Nah, ingat kan bahwa MR kuadrat ini adalah momen inersia. Gitu ya. Ini adalah momen inersia yang kita lembangkan sebagai I gitu. Atau momen inersia partikel gitu ya, MR kuadrat. Ini adalah I-nya gitu. Nah, dikali dengan alfa yang itu kita turunkan ke sana. Nah, sehingga besarnya momen gaya itu kalau dicari hubungannya dengan percepatan sudut seperti ini. Tau itu sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya. Nah, seperti itulah hubungan antara momen gaya, ya, hubungan antara tau di sini dengan percepatan sudut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berikutnya ini sudah ya, kalau tadi sudah kita bahas ini tentunya juga sudah paham di awal ya, kalau kesatuan dari masing-masing seperti ini gitu. Nah, kemudian saya punya contoh soal gitu ya. Contoh soal. Nah, misalkan ada sebuah benda berotasi dengan momen inersia sekian. Nah, dengan demikian yang diketahui apa? Ya, solusinya ya, kita langsung ke solusi aja. Nah, satu-satu. Kita diketahui apa? Momen inersia, yaitu I. Nah, ini kan. Ini adalah momen inersia. Berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter pangkat 2. Nah, ini. Ini adalah momen inersianya di sini. Ada di sini kan momen inersia itu. Oke. Berikutnya, benda tersebut berotasi dengan kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut awal berarti ada omega 0. Nah, ya ada omega 0 adalah 7,5. Ya, gitu ada omega 0. Nah, kemudian agar benda itu berhenti dalam selang waktu 2,5 sekon. Nah, di sini mengatakan bahwa benda itu nantinya diinginkan berhenti. Berarti kalau ini ada omega 0 yang kita namakan sebagai kecepatan sudut awal, nantinya pasti ada kecepatan sudut akhir. Kenapa di sini? Dia diminta berhenti. Ada apa? Nah, berhenti berarti omega T-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini omega T-nya 0. Kenapa? Dia berhenti yang diminta ini. Itu dalam selang waktu delta T 2,5 sekon. Ini adalah selang waktunya. Maka kita disuruh mencari besarnya momen gaya yang harus dikerjakan pada benda tersebut. Itu intinya apa? Ketika benda berotasi ya, dia sedang berotasi, berputar gitu, kita menginginkan benda itu nanti berhenti, itu aja singkatnya. Nah, pada saat berputar itu kita berusaha menghentikan dengan momen gaya. Nah, berapa besarnya momen gaya itu? Inilah yang dipersoalkan pada masalah ini. Nah, gitu. Oke. Berarti sekarang perhatikan. Ada omega 0, ada omega T. Kita ingat pertemuan beberapa waktu yang lalu ya. Ada kecepatan awal waktu itu, juga ada kecepatan akhir. Di sini ada omega 0, ada omega T. Dulu ada V0, ada VT, sekarang ada omega 0, ada omega T. Mirip ini. Nah, sehingga yang dulu kita namakan sebagai gerak lurus berubah beraturan, sekarang kita ganti namanya gerak rotasi berubah beraturan. Kita namakan sebagai GRBB, gerak rotasi berubah beraturan. Gitu. Ya, tinggal ganti omeganya saja. Nah, gitu ya. Kita punya rumusan ini kan. Omega T sama dengan omega 0 plus minus alpha T ini sebenarnya. Nah, jadi kita tinggal masukkan omega T-nya 0 gitu kan. Nah, kayak gini. Omega 0-nya saya buat 15/2. 7,5 kan. Sama dengan alpha kita cari. Nah, waktunya berapa? 2,5. Ya, waktunya ada 2,5, saya pakai 5/2. Kita pindah ruas ke sana, ke kiri ya, seperti ini. Coret, ya duanya coret, sehingga alfanya tinggal 15/3, sama dengan minus 3 radian per sekon kuadrat. Kenapa minus? Karena
benda tersebut setelah berotasi dia berhenti. Berarti kita bisa katakan bahwa benda itu mengalami gerak rotasi berubah peraturan diperlambat. Gitu. Mana buktinya? Tandanya minus di sini, gitu ya. Tandanya minus kan? Oke, ini sudah menunjukkan bahwa GRBB-nya diperlambat. Nah, lanjut. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita kembali ke rumusan ini tadi di awal bahwa to momen gaya itu adalah momen inersia dikalikan dengan alfa. Nah, momen inersianya ada 2,5, saya pakai 5/2 kan gitu kan, sama kan ya, kali 10 pangkat min 3, alfanya berapa? 3. Kenapa saya tidak masukkan ini minus ke situ? Karena ini hanya menunjukkan dia mengalami perlambatan, jadi nggak usah dimasukkan ke sana. Oke, karena yang ditanyakan adalah besar ya, besar momen gaya, berarti nanti nilainya di sini. Kalau arahnya jelas kan, jadi kalau dia berotasi gitu, misalkan rotasinya ke atas, ya kita nahannya mesti harus ke bawah kan. Kita nahan harus ke bawah. Berarti momen gayanya itu harus arah ke bawah. Gitu. Agar benda berhenti. Seperti itu ya. Nah, berarti ini masuk udah selesai. Nah, ketemunya 7,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton meter. Ini adalah satuan dari momen gaya. Oke kan, jelas kan? 7,5 kali 10 pangkat min 3 ya. 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, jawabnya adalah do. Nah, gitu. Sehingga telusur dulu ini alur cerita soal itu seperti apa, baru kita bisa ngerjakan. Nah, memang ini kita kaitkan dengan masalah-masalah sebelumnya ya, memang harus seperti itu karena saling berkait gitu ya. Oke, jadi konsep-konsepnya dari awal tolong dipahami ya gitu. Oke, saya kira demikian untuk bagaimana kita mencari momen gaya dan percepatan sudut sesuai contoh soal yang sudah ada ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya gitu ya, agar nanti bisa menerima notifikasi dari video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.